Pemirsa, polisi menyelidiki aliran dana terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara. Sementara pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, akan diperiksa esok hari. Jika mangkir, polisi akan jemput paksa. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan Red Notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya Red Notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni lalu. Meski belum menetapkan tersangka, polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Sebelumnya penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret dua nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Buro Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi 5 Mei 2020. Perihal terhapusnya Red Notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Interpolri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri memutasi kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sinamalasari ke Kejaksaan Agung. Dokumen berisi bukti perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Jaksa Pinangki. Lain pertama adalah berkaitan dengan data penerbangan ke Malaysia. Yang itu saya tadi memasukkan yang data temuan tiket gitu kan, yang terutama tanggal 12. Kalau yang tanggal 25 sudah ada. Jadi ada dua penerbangan ke Kuala Lumpur dalam rangka ketemu Joko Chandra itu ada yang pertama tanggal 12 November 2019, terus kemudian tanggal 25 November 2019. Pinangki Sinamalasari merupakan oknum jaksa yang terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Dalam salah satu perjalanan, Pinangki diduga bertemu terpidana korupsi Joko Chandra. Usai pelanggaran disiplin Pinangki mencuat, suami Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, dimutasi dari jabatannya. Menurut Karopenmas Divisi Hukum Polri, Brigjen Awi Setiono, mutasi dalam rangka penyegaran organisasi. Pinangki dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Freddy Siburian, Yudatri, iNews melaporkan.